Iya, halo adik-adik, salam berjumpa kembali dengan saya Kakak Pace Boy. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab 3 ya. Di pelajaran sebelumnya itu Kakak Pace sempat singgung itu soal tata surya ya. Di video awal di bab ini itu sempat Kakak Pace singgung soal tata surya. Nah, setelah itu sempat kita masuk bahas itu sedikit mengenai benda-benda langit ya, termasuk planet-planet. Nah, di bagian planet-planet dan benda langit itu sempat di video yang ketiga di bab ini itu Kakak Pace sempat lewati satu bagian ya, satu bagian, dan bagian itu kakak ingin ulang di bab ini ya, yaitu menyangkut dengan satelit ya. Ya adik-adik, kemarin itu bagian dari planet-planet itu adalah satelit ya. Setiap planet itu punya satelit. Nah, contohnya Bumi itu punya satu satelit ya, itu namanya bulan. Mars itu dua satelit bernama Deimos dan Phobos. Nah, Jupiter itu ada 12 satelit. Yang terbesar itu namanya Ganymeda. Nah, Saturnus itu ada 10 satelit. Yang terbesar itu adalah Titan. Dan Uranus itu ada 5 satelit, yaitu Ariel, Miranda, Titania, Umbriel, dan Oberon ya. Nah, sedangkan Neptunus itu 2 satelit, yaitu Triton dan Nereia. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa setiap satelit ini itu beredar mengelilingi planetnya sendiri. Contohnya itu seperti Bumi, itu punya satu satelit namanya Bulan. Bulan itu dia berotasi dan mengelilingi Bumi. Demikian juga dengan satelit-satelit lain yang dimiliki oleh planet lain ya. Itu mereka mengelilingi planet itu sendiri ya. Ini adik-adik harus ingat ya. Jadi dia berotasi dan melakukan evolusi mengelilingi planetnya sendiri. Nah, untuk di video kali ini kita akan masuk di bab baru ya. Bab baru itu bagian kedua yang Kakak Pace kasih judul itu Matahari sebagai pusat tata surya. Di sini kita akan bahas lapisan matahari, energi, gerak semu, gerhana matahari, ukuran dan unsur-unsur yang ada di matahari. Namun sebelum itu Kakak Pace harap supaya adik-adik menyimak kembali satu video. Nah, video ini berkaitan dengan pemahaman kita ya, membangun pemahaman tentang matahari sebagai pusat tata surya ya. Nah, jadi konsep-konsep begini perlu adik-adik harus mengerti supaya kelak itu tidak bingung, maksudnya bagaimana dan sebagainya, itu tidak bingung atau tidak ragu ya. Nah, demikian, semoga dengan video-video yang kakak sajikan di sini dari beberapa sumber yang kakak rasa pas sesuai, itu kakak ambil dan ingin sajikan di sini ya. Semoga bisa membantu adik-adik dalam belajar ya. Pusat tata surya. Matahari adalah sumber energi dalam sistem tata surya, berbentuk bola gas raksasa yang sangat panas dan menghasilkan cahaya. Matahari memiliki massa sekitar 1,99 kali 1030 kg, lebih dari 99% massa total tata surya atau 330.000 kali massa bumi.
Diameternya sekitar 1.400.000 km atau lebih dari 100 kali diameter bumi. Besar sekali bukan? Kandungan massa matahari didominasi oleh helium dan sisanya terdiri dari hidrogen, oksigen, karbon, neon, besi, dan elemen berat lainnya. Rotasi matahari berlangsung selama 27 hari dari satu kali putaran. Kemiringan sumbu matahari sekitar 7,25 derajat dari sumbu orbit bumi, sehingga pada bulan September kutub utara matahari lebih terlihat dan kutub selatan terlihat pada bulan Maret. Matahari memiliki 6 pengelompokan. Yang pertama ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona, zona radiasi, dan zona konveksi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai inti matahari atau core. Inti matahari adalah pusat matahari. Inti matahari terdiri atas elektron, proton, neutron, dan atom yang membentuk inti plasma matahari. Gerakan atom yang dikombinasikan menghasilkan reaksi yang menyebabkan suhunya sangat tinggi mencapai 15 sampai dengan 20 juta Kelvin. Kemudian yang kedua kita akan membahas fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari yang dapat dilihat dengan bantuan teleskop. Fotosfer tampak seperti butiran-butiran kecil yang menyerupai piringan berwarna kemasan. Lapisan ini terdiri dari hidrogen, helium, karbon, neon, oksigen, dan nitrogen. Suhunya mencapai 6000 Kelvin. Kemudian yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer adalah lapisan atmosfer matahari. Kromosfer sebagian besar tersusun atas gas hidrogen dan suhunya mencapai 10.000 Kelvin. Kemudian pengelompokan yang ketiga atau lapisan yang ketiga ada yang namanya korona. Korona adalah lapisan matahari yang paling luar. Suhu pada lapisan ini lebih panas daripada lapisan kromosfer dan suhunya mencapai 2106 Kelvin. Kemudian pengelompokan yang selanjutnya ada zona radiasi. Nah, zona radiasi adalah tempat transformasi energi panas matahari dari inti matahari ke seluruh permukaan matahari. Suhu dari zona ini lebih rendah daripada suhu inti matahari. Setidaknya dibutuhkan 170.000 tahun untuk melepaskan energi pada inti matahari agar dapat mencapai zona radiasi. Lapisan selanjutnya adalah zona konveksi. Zona konveksi terletak di luar zona radiasi. Zona ini adalah tempat menyalurkan atau merambatkan energi panas matahari dari inti matahari ke permukaan matahari. Aktivitas matahari menyebabkan beberapa noda dan gumpalan di permukaannya. Aktivitas matahari terdiri dari granula, yaitu gumpalan matahari. Nah, granula adalah gumpalan-gumpalan di permukaan matahari karena terjadinya perubahan suhu yang sangat besar antara daerah panas dan daerah dingin di permukaan matahari. Nah, granula dapat bertahan selama puluhan menit. Kemudian aktivitas yang kedua adalah bintik hitam matahari. Bintik hitam matahari adalah bagian permukaan matahari yang suhunya lebih rendah, yaitu sekitar 4000 sampai dengan 5000 Kelvin dari suhu di sekitarnya karena adanya perubahan magnet matahari. Kemudian aktivitas yang ketiga ada yang namanya prominensa. Prominensa adalah semburan material matahari keluar kemudian jatuh kembali ke permukaan matahari. Bentuk semburannya dapat berbentuk bintang, lob, spiral, gunung, dan salju. Ketinggian semburannya dapat mencapai 1,6 km. Aktivitas yang keempat yaitu semburan matahari dan dengan pelari. Semburan matahari adalah pandangan atmosfer matahari. Fotografi melakukan atmosfer matahari. Iya, adik-adik, demikian dulu untuk sementara. Kita lanjutkan lagi dengan pelajaran yang kakak ringkas di sini. Itu ada beberapa macam kategori di sini.
Yang pertama itu adalah lapisannya, lapisan matahari. Lapisan matahari ini dia terdiri dari sebagaimana adik-adik sudah lihat, itu yang terpenting di sini itu adalah yang pertama itu inti ya. Inti di sini itu merupakan lapisan radioaktif yang warna biru ini ya. Kakak kasih warna biru ini adalah lapisan radioaktif yang bersuhu 15 juta derajat Celcius ya. Bayangkan 15 juta derajat Celcius ini. Bayangkan kalau kita panasnya itu sampai 38, 39 kita sudah setengah mati cari rumah sakit atau cari obat penurun panas ya. Iya, ini bahaya sekali. Nah, ini yang pertama itu adalah inti ya. Terus yang kedua, lapisan yang kedua itu adalah yang warna kuning ini ya. Warna kuning ini di sini, ini fotosfer. Fotosfer itu lapisan permukaan matahari yang bersuhu sekitar 6000 derajat Celcius ya. Ya, di sini. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah yang warna merah muda ini ya, yang ini. Nah, yang merah ini disebut kromosfer ya. Kromosfer itu lapisan atmosfer matahari ya, bagian dalam. Sedangkan ini tebalnya sekitar 12.000 km. Nah, sedangkan bagian luar ini yang kakak kasih warna bintik-bintik biru ini. Nah, ini di luar ini yang disebut dengan korona ya. Korona itu adalah lapisan atmosfer bagian luar ya. Ya, jadi di sini kromosfer dengan korona ini disebut lapisan atmosfer matahari ya. Nah, setelah itu setelah korona ini masih ada zona di luar ya, zona untuk mengkonversi panas. Terus habis itu bagaimana suhu yang panas ini disaringnya, jadi ada lapisan di luarnya lagi selain dari lapisan matahari ini. Tapi nah, untuk sementara cukup untuk adik-adik sampai di lapisan korona. Nah, yang berikut itu adalah energi matahari ya. Energi matahari ini berasal dari reaksi fusi dua atom helium ya. Jadi reaksi fusi itu maksudnya terjadi reaksi penggabungan ya, reaksi penggabungan 4 atom hidrogen dan 2 atom helium. Nah, ini dia punya energinya cukup tinggi seiring dengan panas ya. Ini 15 panas ini kan di inti matahari ini kan 15 juta derajat Celcius ini. Nah, 15 juta derajat Celcius ini, bayangkan Mameta. Nah, ini sebanding atau energi itu sebanding dengan suhu ya. Sehingga energi sebesar ini dipancarkan dari inti ke lapisan luar, dan dari lapisan luar ini dia akan dipancarkan ke segala penjuru ya, ke segala penjuru secara merata ya, radial ya. Jadi ke atas, ke samping, ke arah bawah, atas, ke depan, belakang, semua ini sama dalam bentuk gelombang. Nah, gelombang itu gelombang elektromagnetik ya, pancaran radiasinya, radiasi dari matahari ini berbentuk pancaran gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik ya, dia berbentuk gelombang ya. Ini pancarannya berupa gelombang ya. Nah, seperti ini. Nah, dia dipancarkan seperti gelombang, dan gelombang ini bersifat elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu gimana Pak C? Nah, gelombang elektromagnetik itu gelombang yang terdiri dari gelombang listrik dan juga gelombang magnetik. Nah, untuk lebih jelasnya di materi selanjutnya ya, dalam bentuk gelombang elektromagnetik ini ada beberapa ya. Ada sinar UV atau sinar ultraviolet,
habis itu ada sinar inframerah, habis itu ada sinar X, ya, habis itu ada sinar gamma, ada cahaya tampak, dan juga gelombang-gelombang mikro ya. Nah, ini untuk berkaitan dengan energi. Nah, habis itu berkaitan dengan rotasi planet pada sumbunya dan juga evolusi pada matahari. Itu dia menimbulkan beberapa dampak ya akibatnya. Salah satunya itu gerak semu matahari. Nah, kadang kita lihat itu matahari itu dia bergerak dari timur ya. Dia bergerak dari timur seolah-olah ke barat ya, ke barat. Lewat atas kepala manusia atau di langit ya. Ini timur, ini di barat. Jadi dia seolah-olah terbit di timur, habis itu nanti dia tenggelam di barat. Nah, sebenarnya bukan. Nah, ini yang disebut dengan gerak semu atau gerak palsu ya, gerak palsu. Nah, sebenarnya yang terjadi itu adalah bumi ini dia berotasi ya. Bumi ini dia berotasi pada sumbunya, dia berputar pada sumbunya satu hari satu malam. Habis itu dia pindah lagi ke sebelah, ya, begitu terus ya. Nah, karena adanya rotasi, maka yang sebenarnya yang terjadi ini adalah bumi itu dia akan bergerak, ya. Bumi itu dia akan bergerak dari barat. Nah, dari barat dia ke timur ya. Dia ke timur melalui rotasi ini ya. Nah, satu kali rotasi ini dia dari barat ke timur, sebenarnya begini. Nah, karena dia dari barat ke timur, maka di sisi yang tengah ini, ya, tengah ini, ketika dia rotasi ini, bagian tengah ini, dia akan melihat matahari itu dia seolah dia terbit, ya, matahari. Nah, bagian belakang ini gelap. Nah, bagian belakang ini ya, kalau ini, ya, ini bagian belakang ini gelap. Nah, ketika dia putar, nah di sini mulai matahari ini terbit di timur, lihat sana, dia seolah terbit, padahal dia mulai ini. Lalu dia akan bergerak ke sana. Nah, ini dia semakin jam 9 pagi, 10, 11, 12. Nah, itu sekitar seperti ini, lurus dengan ini. Sehingga kita lihat itu seolah-olah di atas, padahal tidak. Dia arahnya horizontal ya, kalau kita lihat di grafik ini. Nah, habis itu dia akan bergerak terus sampai di sana itu dia akan tertutup oleh bidang ini ya, permukaan bumi karena berbentuk bulat, sehingga dia akan tertutup. Matahari ini dia akan tertutup atau hilang karena bagian ini dia sudah ke belakang sini. Nah, ini yang disebut dengan gerak semu ya. Oke, ini adik-adik kakak harap supaya bisa paham ya. Ini yang harus diperhatikan ya, harus dipahami ulang, harus didiskusikan dan coba harus dibahas atau dipahami ulang lagi ya. Nah, karena itu pada bulan Desember itu ini matahari ya, ini matahari. Nah, karena dia berputar mengelilingi matahari, maka bulan Desember itu bumi itu dia ada di bagian barat ya, bagian barat dari matahari. Nah, bulan Maret itu dia di bagian selatan. Maret, April, Mei, Juni itu dia ada di sebelah timur matahari. Nah, Juni, Juli, Agustus, September itu dia di bagian utara ya, di bagian utara. September ya, Oktober, November, Desember dia sudah ada di barat lagi. Nah, seperti itu. Itu rotasi evolusi ya, posisi evolusi bumi mengelilingi matahari. Nah, oke, ini yang perlu adik-adik ketahui. Terus yang berikut itu adalah terjadinya gerakan atau gerhana matahari ya. Nah, di sini adik-adik mesti ingat ya, adik-adik mesti ingat gerakan atau gerhana matahari ini terjadi karena bulan itu dalam mengelilingi bumi itu dia akan ada di antara matahari dengan bumi. Dia ada di sini ya, dia ada di sini. Dan posisinya itu pas satu garis lurus dari matahari ini. Nah, itu pas dia akan kena gerhana matahari karena sebagian itu dia akan ditutup oleh bulan. Ya, sebagian permukaan bumi itu akan ditutup oleh
posisi bulan ini, sehingga cahaya yang mencapai ke bumi ini akan terhalang oleh posisi bulan ini. Nah, ini. Nah, di sini kenapa setiap bulan itu kita tidak ketemu gerhana? Karena setiap bulan itu tidak akan terjadi, karena posisi rotasi bumi ini, bumi mengelilingi bulan mengelilingi bumi ini, posisinya itu tidak selalu lurus dengan matahari. Tetapi ini kalau dia lurusnya begini ya, ini dia kalau dia lurus. Nah, ini baru dia ketemu gerhana matahari. Nyatanya tidak, karena orbit ya, lintasan bulan mengelilingi bumi itu dia tidak seperti normal begini, tapi dia berbentuk sedikit menyimpang ya, lonjong sedikit, tapi dia kan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia miring. Jadi tidak akan pernah ketemu dengan cahaya matahari ini kayak bumi ini, tidak. Ya, jarang ya dia akan ketemu gerhana. Nah, Kakak Pace akan kasih tunjuk satu video. Nah, dan posisi seperti ini menyebabkan dia bisa terjadi seperti ini. Jadi ada yang gerhana matahari total, terus ada gerhana matahari sebagian, terus ada gerhana matahari cincin. Nah, karena posisi bulan ini tidak horizontal atau tidak satu garis langsung dengan posisi matahari. Nah, seperti itu. Jadi kasarnya itu seperti itu. Jadi bulan lebih kecil, dan ini bulan ini kan kadang kita lihat kan dia besar, padahal tidak, dia kecil. Dan posisi bulan ini dia akan kadang dia akan ada di dekat mata, dia akan dekat bulan, tetapi ada kalanya itu dia akan lebih jauh ya, dia akan lebih jauh karena yang belakangnya dekat, seperti itu. Nah, pada saat ini ya, pada saat dia jauh dari ini lalu terjadi gerhana, maka ini hanya sedikit saja ya, seperti ini. Nah, bulan lebih kecil, dan sehingga bulan menutup permukaan bumi berupa bayang kabur saja. Nah, seperti itu karena bulannya lebih kecil. Nah, sedangkan gerhana matahari total itu terjadi jika permukaan bumi ini terkena banyak titik inti bulan. Nah, itu kalau dia dekat, jadi dia dekat. Nah, sedangkan untuk gerhana matahari sebagian ini terjadi bila bulan ini menghalangi cahaya matahari sebagian ya. Sebagian itu maksudnya bagaimana? Ya karena tadi posisi lintasannya ini tidak utuh ya, tidak horizontal dengan garis lurus matahari dengan bumi. Maka ketika dia dapat, tapi dia akan dapatnya separuh saja, sebagian. Nah, di video berikut ini Kakak akan kasih tunjuk. Nah, yang berikut itu gerhana matahari cincin juga demikian. Cincinnya ini ketika dia jarak jauh, dia gerhana, tetapi nanti dia akan berbentuknya seperti cincin karena posisi bulan itu ukurannya dia lebih kecil ketika dia jarak dari bumi ini dia jauh ya, seperti itu. Nah, ini yang coba adik-adik perhatikan, ada dalam video berikut ini Kakak akan kasih tunjuk ya. Video berikut ini Kakak usahakan untuk adik-adik lebih paham tentang soal ini ya, soal gerhana ini, sehingga tidak ragu atau tidak bingung, tetapi memahami betul seperti itu ya. Nah, oke, silakan adik-adik menyimak ini. Kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar
besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru terdapat Ya coba adik-adik menonton sekali ulang lebih ya. jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru, terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Sebaliknya, setiap peristiwa purnama terdapat kemungkinan bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Lalu, mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda posisinya. Kadang-kadang bayangannya terlalu tinggi, kadang-kadang pula bayangannya terlalu rendah. Agar terjadi gerhana, posisi matahari, bulan, dan bumi haruslah tepat segaris, seperti ini. Pada kasus gerhana matahari, bulan bisa saja hanya menutupi sebagian cahaya matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigi, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah momen langka. Hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umbra bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama 7 menit. Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. Ya, iya adik-adik, demikian untuk gerhana. Saya kira adik-adik bisa paham ya. Yang berikut itu ukuran-ukuran pada matahari ya. Matahari itu dia punya massa itu 1,99 kali 10 pangkat 30 kg sekitar itu ya. Bayangkan 1,9 kali 10 pangkat 30 ya, 10 pangkat 30 kg. Sedangkan diameternya 1,4 kali 10 pangkat 6 km. Nah, jari-jarinya separuhnya ya, 0,7 kali 10 pangkat 6 km. Volume itu 1,5 kali 10 pangkat 19 km per kilometer kubik ya. Jarak matahari ke bumi itu kira-kira sekitar 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Nah, suhu permukaan matahari itu tadi 6.000
derajat Celcius ya. Nah, sedangkan suhu di inti matahari itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Nah, ini tinggal adik-adik hafal untuk sebagai pemahaman ya, pemahaman untuk mengingat materi-materi atau pelajaran ini. Nah, dan yang terakhir itu adalah unsur-unsur ya. Selain hidrogen dengan helium ya, hidrogen itu sekitar 76,4% ya dari ini yang terbesar di matahari ya. Habis itu helium 21%. Yang lainnya oksigen, karbon tuh di 0, ya. Neon, besi, nitrogen, magnesium, sulfur dan nikel. Nah, demikian dulu untuk sementara. Kakak Pace harap adik-adik silakan membaca ulang atau menonton ulang sebelum kita lanjut pada materi berikut, yaitu bagian yang ketiga adalah tentang bumi. Jadi ini adik-adik sekali lagi nonton ulang dan harus pahami ya apa isi atau pesan dari materi ini, sehingga bisa lanjut ke materi berikut dan juga nanti bisa mengerjakan soal-soal yang kakak Pace akan kasih atau akan diuji oleh guru dalam ujian harian maupun semester, bahkan kenaikan kelas ya. Untuk sementara demikian dulu dan sampai jumpa di materi berikut ya. Oke.